Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat K3, teman-teman K3 dimanapun Anda berada, teman-teman HSE, terutama khususnya buat teman-teman yang ikut di TUK Baharia Diguna. Oke, hari ini kita dapat ini ya, paket dari PNSP yang pastinya adalah ini sertifikat ya, sertifikat dari teman-teman yang kemarin ikut K3 Migas nah, yang ikut K3 Migas. Ini langsung aja saya buka, nggak pakai lama lama ya nggak review ini, lama sekali nggak review sertifikat karena memang kebetulan kami kemarin lama sekali tidak mengadakan training ya, karena fokus saya juga kemarin lebih banyak bekerja di project. Nah ini kami buka, ini datang. Oke, langsung aja. Yang pertama ini ada sertifikat PNSP ya, PNSP. Ingat PNSP itu logonya logo burung Garuda. Kemarin ada yang sempat nanya apa sih bedanya PNSP dengan Kemenaker. Kebetulan orangnya main ke sini dan dari BPJS itu pas main ke sini nanya apa sih bedanya Kemenaker dengan PNSP. Ya kalau PNSP memang logonya burung Garuda, kalau punya Kemenaker logonya logo kementerian ya, logonya kementerian. Tentunya kalau kita lihat dari logo itu sebenarnya berarti artinya lebih tinggi dari kementerian ya, lebih tinggi karena yang satu ada Permenaker, yang satu PP dan undang-undang. Otomatis kalau kita belajar tingkatan-tingkatan hukum di Indonesia maka kita akan paham, oh ternyata terapannya seperti itu ya. Yang pertama kami ulas dulu yaitu punya Mas David Sullivan ya, ini Mas David Sullivan. Terus ngambilnya adalah pengawas K3 Migas ya, pengawas. Terus kemudian ini punya Mas Tommy ya, punya Mas Tommy ini ya, Tommy Dwi Armanda. Ini ngambilnya operator K3 Migas. Sebelum saya lanjut, saya ulas dulu. Ini ada pengawas, ini ada operator. Ada juga kemarin yang sempat muncul di komen video YouTube kita, operator emangnya kayak unit aja, kayak alat. Iya memang kami dibagi seperti itu Mas. Jadi memang dari negara itu membuat bukan tahapannya level ya, dimana level operator dan level pengawas. Itu artinya bahwa orang yang di situ yang ngambil level pengawas berarti artinya dia sudah 5 tahun lebih kerja di industri migas. Itu yang pertama. Terus sudah pengalaman kerja di sektor migas dengan membuat JSA, membuat iradisi, inspeksi dan lain-lain. Ya, beda dengan orang yang mengambil level operator. Nah, sedangkan orang yang mengambil level operator itu adalah orang-orang yang pertama kali baru terjun di dunia K3 Migas. Ya, paling baru setahun lah katakanlah, ataupun mau terjun sama sekali, baru mau. Makanya di peraturan-peraturan yang ada namanya SKKNI itu nanti akan muncul, akan ada pertanyaan apakah baru atau sudah lama, sudah lebih dari 5 tahun. Kalau anaknya baru walaupun pintar sekalipun katakanlah karena baru terjun ke dunia industri migas, maka ngambilnya level operator. Ya, tadi saya ulas ya udah ya, gitu ya, paham ya teman-teman ya. Yang satu Mas David Sullivan, yang satu Mas Tommy, kemudian siapa lagi nih? Punya Mas Eko Aprianto. Ambilnya adalah level operator. Nah, tapi ini sebenarnya kapten di kapal. Ini kapten kapal,
ya, lulusan dari PIP Barombong. Kemudian ada Mas Alexander Aritonan. Dia juga ngambilnya operator K3 migas. Nah, ini Alexander Aritonan. Terus kemudian ada Desi Rahmawati ya, Desi Rahmawati. Nah, ini beda, Desi ngambilnya pengawas, ngambilnya level pengawas. Oke, ini cuma ada 5 sertifikat. Untuk pekerjaannya ini ada di yang pertama Mas Alexander di PT Armada Cakrawala Esa. Terus Mas Eko Aprianto di PT Armada Cakrawala ya, HCE. Mas David di Bayu Maritim Berkah. Kemudian Mbak Desi ada di PT Armada Cakrawala Esa. Terus kemudian Tommy ada di PT Kalisat Energi Nusantara, PT Ken. Ya, baik teman-teman semua, ini sertifikat yang sudah jadi. Nanti akan kami scan dulu, kemudian akan kami data dulu. Setelah itu baru kami akan kirimkan ke masing-masing perusahaan. Karena ini ada beberapa orang yang membayar perpanjangan, dan ini ada yang perpanjangan, ada yang baru. Ya, otomatis karena ada yang dibayar oleh perusahaan, maka akan kami kirimnya ke perusahaan. Itu ya teman-teman semua ya, jadi paham ya bedanya antara ada level operator, ada level pengawas. Nah, tujuannya seperti itu untuk membedakan bahwa oh ini orang memang sudah levelnya level ahli, oh ini levelnya level baru masuk atau newbie di dunia migas. Terus K3 migas ini bisa digunakan untuk teman-teman yang kerja di industri sektor migas, contoh SPBU, SPBE, kemudian di kilang, kemudian di refinery unit, Resnov, Rosneft, kemudian di pengeboran minyak baik darat maupun pengeboran minyak yang ada di lepas pantai. Ya teman-teman semua, terima kasih sudah menonton kami. Silakan kalau memang mau mengambil sertifikat bisa hubungi kami di 0816684301 atau lewat channel YouTube ini. Nah teman-teman ini juga banyak yang nanya-nanya di channel YouTube, padahal udah kami jawab. Silakan untuk menghubungi nomor ini, tapi nggak respon. Ya, hanya sebatas nanya-nanya aja. Dan bahkan ada yang sempat nanya yang saya agak kurang seret. Itu ada yang sempat nanyanya begini, Pak, nembak bisa nggak? Mohon maaf ya, saya tidak suka dengan istilah nembak-nembak. Jadi di kami itu tidak ada istilah nembak ataupun terima beres. Maaf, saya tidak terbiasa seperti itu. Ya, saya tidak terbiasa seperti itu. Tidak suka yang namanya main tembak-tembakan. Ya, lebih baik, ayo kita gunakan otak kita, karena ini investasi yang berupa kertas. Ya, investasi berupa kertas. Dan nilai poinnya ada di otak, ya, otak dan attitude atau hati. Saya kira itu aja. Semoga bermanfaat. Penjelasan ringan, singkat kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety. Gini atau gini. Salam K3, salam kompeten.